Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Pendeta Markus Adrian menatap langit sore dari jendela kecil di ruang kerjanya. Cahaya jingga perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tua, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu yang mulai pudar warnanya. Ruangan itu tampak tenang, namun pikiran di kepalanya terus bergolak. Di atas meja, tergeletak sebuah map coklat berisi beberapa lembar laporan tentang sebuah tempat bernama Pondok Al-Hikmah. Sebuah pondok pesantren kecil yang katanya berada di pedalaman Jawa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Nama itu sudah beberapa kali muncul dalam perbincangan dengan rekan-rekannya. Mereka menganggap pondok itu sebagai pusat pembinaan iman yang kuat bagi generasi muda. Banyak anak yatim, anak dari keluarga miskin, dan anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya ditampung di sana. Mereka dibina, diasuh, dan dididik agar menjadi pribadi yang kuat, sabar, serta berakhlak baik. Bagi Markus, informasi itu bukan hanya sekadar berita. Di dalam benaknya, semua itu adalah sebuah tantangan besar. Tempat seperti inilah yang seharusnya kita datangi lebih dulu, gumamnya pelan sambil membuka halaman pertama laporan itu. Mereka perlu dikenalkan pada jalan yang benar, pada kebebasan berpikir, pada terang. Kalimat itu terasa berat. Bahkan di telinganya sendiri terdengar agak asing dan dipaksakan. Tapi Markus segera menepis keraguan kecil yang muncul di hatinya. Ia sudah terlalu lama menganggap dirinya sebagai tentara Tuhan, seorang pejuang yang harus berani masuk ke wilayah-wilayah yang dianggap sulit, keras, dan penuh penolakan. Sejak muda, Markus dikenal sebagai pendeta yang cerdas dan berani. Ia bukan pria yang mudah ragu. Dalam setiap langkahnya, ia selalu yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah kebenaran mutlak. Ia terbiasa berdebat, terbiasa menghadapi orang-orang yang berbeda pandangan, dan terbiasa menjadi pusat perhatian. Namun entah mengapa, saat membaca tentang Pondok Al-Hikmah, ada sesuatu yang terasa berbeda. Di laporan itu, disebutkan bahwa pimpinan pondok bernama Kiai Hashim, seorang pria sepuh yang hidup sederhana. Tidak punya kendaraan mewah, tidak punya telepon genggam canggih, bahkan sering mengenakan pakaian yang sudah bertambal. Namun, justru dari orang itulah terpancar wibawa yang luar biasa. Para santri katanya sangat menghormatinya, bukan karena takut, tetapi karena cinta dan keteladanan. Orang seperti ini yang paling berbahaya, pikir Markus. Bukan karena kekerasannya, tapi karena ketulusannya. Dan ketulusan itu bisa menjerat siapa saja. Ia menutup matanya sejenak. Dalam pikirannya, muncul bayangan tentang para santri muda yang patuh pada ajaran gurunya. Markus merasa dirinya terpanggil untuk membuka mata mereka. Ia ingin datang sebagai seseorang yang ramah, berpendidikan, dan menawarkan pandangan baru. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, tapi dengan kata-kata yang halus, masuk perlahan, lalu menggoyahkan keyakinan mereka sedikit demi sedikit. Itu adalah rencananya. Jika aku bisa membuat beberapa saja dari mereka berpikir ulang, itu sudah cukup, katanya pada dirinya sendiri. Malam itu, Markus mulai menyusun strategi. Ia tidak akan datang sebagai pendeta. Itu terlalu berisiko. Ia memilih menyamar sebagai seorang peneliti agama, seseorang yang ingin memahami kehidupan di pesantren. Ia telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menurutnya dapat memancing keraguan. Ia juga menyiapkan beberapa buku yang akan ia jadikan umpan, berisi pemikiran-pemikiran yang selama ini ia yakini bisa menggoyahkan iman seseorang. Ketika segalanya telah siap, Markus berangkat 2 hari kemudian. Perjalanan menuju pondok itu tidak mudah. Ia harus naik bus ke kota kecil, lalu melanjutkan dengan ojek melalui jalan sempit yang berliku dan berlumpur. Di kanan kiri jalan terbentang sawah, pepohonan tinggi, dan rumah-rumah bambu yang berdiri dengan sederhana. Udara terasa segar, jauh berbeda dengan polusi kota yang biasa ia hirup. Di sepanjang perjalanan, Markus terdiam. Untuk pertama kalinya, dunia di sekitarnya terasa begitu tenang. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan orang-orang yang terburu-buru.
Hanya ada suara alam dan langkah pelan sepeda motor yang membawanya semakin jauh ke dalam desa. Apakah mereka benar-benar bahagia hidup seperti ini? Pikirnya. Tanpa kemewahan, tanpa teknologi, hanya berkutat pada kitab dan doa. Saat ojek berhenti di depan gerbang sederhana bertuliskan Pondok Pesantren Al-Hikmah, Markus tertegun. Bangunannya tidak megah, bahkan jauh dari kata mewah. Namun suasananya sulit dijelaskan. Ada ketenangan yang aneh. Seperti udara di tempat itu terasa lebih ringan, lebih bersih, dan lebih damai. Beberapa santri bersarung berjalan melewatinya sambil tersenyum sopan. "Assalamualaikum, Pak," ucap mereka ramah. Markus hanya membalas dengan anggukan kecil. Ia belum terbiasa dengan sapaan itu, tapi anehnya, sapaan sederhana itu terasa hangat. Tak lama kemudian, seorang pria tua dengan sorban putih dan tongkat kayu berjalan mendekat. Tatapannya lembut, namun dalam. Wajahnya penuh keriput, tapi senyumnya memancarkan kedamaian yang sulit diartikan. "Selamat datang di Pondok Al-Hikmah," ucapnya dengan suara tenang. "Saya Kiai Hashim. Silakan, Anda tamu di tempat kami." Untuk sesaat, Markus kehilangan kata-kata. Ia membayangkan sambutan yang dingin, penuh kecurigaan, bahkan mungkin penolakan. Tapi yang ia dapatkan justru senyum tulus, seolah-olah ia adalah saudara yang telah lama hilang. "Saya, Markus Adrian," jawabnya akhirnya. "Saya seorang peneliti. Saya ingin belajar tentang kehidupan di pondok ini, jika Kiai berkenan." Kiai Hashim mengangguk pelan. "Ilmu adalah milik semua orang yang mencarinya. Selama niatmu baik, pintu kami terbuka." Markus menunduk sopan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar. Sebuah perasaan kecil yang belum bisa ia pahami. Ia datang membawa rencana, membawa misi tersembunyi, namun untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang yang justru sedang dicari oleh jawaban, bukan pembawa jawaban. Sambil melangkah memasuki halaman pondok, Markus belum tahu satu hal, bahwa langkah pertamanya di tempat itu bukan sedang membawanya menjalankan misi, melainkan sedang membawanya mendekati takdir yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan tanpa ia sadari, tembok pertama dalam hatinya mulai retak perlahan. Markus Adrian melangkah perlahan memasuki halaman Pondok Al-Hikmah. Kakinya menyentuh tanah yang sedikit lembab, sisa hujan sore yang baru saja turun. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan sederhana. Dindingnya sebagian dari kayu, sebagian lagi dari batako yang belum diplester. Atap seng dan genteng tua saling berdampingan, namun semuanya tampak bersih, rapi, dan terawat. Beberapa santri sedang menyapu halaman, yang lain sibuk menjemur pakaian di tali yang terbentang di antara dua pohon mangga. Ada juga yang duduk berkelompok di teras, membaca kitab sambil berbisik pelan. Mereka semua berpakaian sederhana, sarung lusuh, peci yang mulai memudar warnanya, baju panjang yang sudah tampak sering dicuci. Namun dari wajah-wajah itu, Markus tidak melihat kesedihan atau ketidakpuasan. Yang ia lihat justru ketenangan. Dan itu membuatnya bingung. "Silakan, Nak Markus, ikut saya," kata Kiai Hashim lembut sambil melangkah lebih dulu ke sebuah bangunan kecil yang tampaknya menjadi ruang tamu sekaligus ruang kerja beliau. Markus mengangguk dan mengikuti di belakang. Di dalam ruangan itu hanya ada beberapa rak kayu berisi kitab-kitab tua, sebuah meja rendah, 2 tikar pandan, dan sebuah teko berisi air hangat. Bau kayu, kertas lama, dan daun teh menyeruak begitu pintu dibuka. Suasananya sederhana, tapi menenangkan seperti pelukan seorang ibu. "Maaf bila tempat kami tidak mewah," ucap Kiai Hashim sambil menyeduhkan teh ke dalam gelas-gelas kecil. "Kami hanya punya apa yang Allah titipkan." Markus sedikit terdiam. Ia terbiasa menerima minuman dari gelas kristal, duduk di kursi empuk, di ruangan berpendingin udara. Tapi anehnya, di ruangan sederhana ini, ia merasa lebih nyaman daripada di kantor mewah tempatnya biasa bekerja. "Tidak masalah, Kiai," jawabnya pelan. "Justru, tempat ini terasa tenang." Kiai Hashim tersenyum tipis. "Ketenangan bukan berasal dari tembok yang megah, tapi dari hati yang ikhlas," jawabnya. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Markus pelan-pelan. Setelah berbincang sebentar, Kiai Hashim memanggil seorang santri untuk menunjukkan kamar tamu kepada Markus. Kamar itu kecil, berisi kasur tipis,
sebuah bantal, selimut, dan lampu minyak. Jendela kayunya terbuka menghadap ke kebun kecil di belakang pondok. Angin sore masuk lembut membawa aroma tanah basah dan daun segar. Silakan beristirahat. Nanti jika ingin berkeliling, santri lain siap menemani, kata sang santri sopan. Terima kasih, jawab Markus. Saat santri itu pergi, Markus duduk di ujung kasur. Ia menatap sekeliling kamar yang polos itu. Tidak ada televisi, tidak ada cermin besar, tidak ada barang mewah. Tapi justru itulah yang membuat pikirannya terasa lebih ringan. Sejenak, tidak ada suara perintah dalam kepalanya, tidak ada tuntutan misi, tidak ada tekanan. Hanya ada dirinya, dan suara hatinya sendiri yang mulai terasa lebih jelas. Tidak lama kemudian, terdengar suara pukulan kayu bertalu-talu dari kejauhan. Para santri mulai berbaris menuju masjid kecil di tengah pondok. Waktu salat maghrib telah tiba. Ratusan langkah kaki bergerak pelan namun rapi, seperti aliran air yang tenang. Markus keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu, memperhatikan barisan itu. Ia tidak ikut masuk, tetapi berdiri di teras, mengamati. Suara adzan menggema di udara senja. Lembut, panjang, dan penuh kerinduan. Markus merasakan ada sesuatu yang menjalar di dadanya. Ia tidak mengerti arti kalimat itu, tetapi nadanya membuat hatinya bergetar. Setelah salat, para santri berkumpul di serambi untuk makan malam bersama. Tidak ada lauk mewah. Hanya nasi, sayur sederhana, dan sedikit tempe. Namun mereka memakannya dengan senyum, dengan tawa kecil, dengan saling berbagi. Kamu duluan, ambil yang ini saja, kata seorang santri sambil mendorong tempe ke arah temannya. Tidak, kamu saja yang ambil, aku masih kenyang, jawab temannya. Markus memperhatikan semua itu dari kejauhan. Bagaimana mungkin mereka tetap tersenyum dalam hidup sesederhana ini? Batinnya bertanya. Mengapa aku yang hidup berkecukupan justru sering merasa kosong? Pertanyaan itu tidak membuatnya nyaman. Selesai makan, para santri membersihkan piring dan kembali ke aktivitas masing-masing. Beberapa mengaji, beberapa menghafal, beberapa membantu di dapur. Tidak ada yang bermalas-malasan. Tidak ada yang mengeluh. Sementara itu, Markus kembali menemui Kiai Hashim di ruangannya. Anak-anak di sini terlihat bahagia, ucap Markus jujur, tanpa sadar nada kagum terselip di suaranya. Bahagia bagi kami bukan soal apa yang dimiliki, tapi soal siapa yang kami percaya dan untuk siapa kami hidup, jawab sang Kiai lembut. Markus terdiam. Dan untuk siapa kalian hidup, Kiai? Tanyanya pelan. Untuk Allah, dan untuk saling menguatkan satu sama lain dalam kebaikan. Jawaban itu begitu sederhana, namun seakan menembus dinding tebal yang selama ini mengelilingi hati Markus. Ia datang ke tempat ini dengan tujuan menggoyahkan iman orang lain. Tapi justru di hari pertama saja, ia mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Yang paling rapuh selama ini bukan keyakinan para santri, melainkan hatinya sendiri. Malam mulai turun. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu di setiap sudut pondok. Cahaya kekuningan memancar lembut seperti bintang kecil di bumi. Markus kembali ke kamarnya. Ia berbaring menatap langit-langit kayu, mendengarkan suara jangkrik, hembusan angin, dan sesekali gumaman ayat suci dari kejauhan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Markus tidak merasa ingin membantah apapun. Ia tidak ingin berdebat dengan siapapun. Ia hanya ingin memahami. Dan di tengah keheningan itu, tanpa ia sadari, air matanya menetes pelan ke samping bantal. Air mata yang bukan lahir dari kesedihan, tetapi dari sebuah rasa asing yang mulai tumbuh pelan-pelan di hatinya. Rasa damai yang selama ini tak pernah ia kenal. Malam turun perlahan di pondok Al-Hikmah. Langit di atas pondok tampak gelap bersih tanpa polusi lampu kota. Bintang-bintang bergelantungan seperti ribuan mata kecil yang sedang mengawasi bumi dengan penuh kasih. Udara dingin mulai merayap masuk melalui celah-celah jendela kayu kamar Markus Adrian. Suara jangkrik dan desir angin menjadi satu-satunya lagu malam yang mengiringi hening. Namun Markus belum tidur. Ia berbaring telentang di atas kasur tipis, menatap langit-langit kayu yang mulai berubah warna dimakan usia. Di dalam kepalanya, bayangan-bayangan tentang hari itu terus berputar. Senyum para santri. Cara Kiai Hashim berbicara yang penuh kelembutan. Suasana tenang yang tak biasa.
Semua itu membuat jiwanya terasa bergetar dengan cara yang tidak dapat ia jelaskan. Biasanya, di malam hari, Markus akan membaca buku teologi atau mempersiapkan bahan ceramah untuk keesokan hari. Tapi di tempat ini, pikirannya kosong. Ia tidak ingin membaca apapun. Ia tidak ingin berpikir keras. Ia hanya mendengarkan keheningan yang sangat jujur. Tanpa sadar, matanya mulai terpejam. Namun tidak lama kemudian, suara pelan membangunkannya lagi. Bukan suara teriakan, bukan suara alat musik, melainkan bunyi langkah kaki pelan, disertai suara air di tempat wudhu. Pelan, teratur, nyaris berbisik. Ia membuka matanya, lalu duduk perlahan. Dari balik jendela, ia melihat beberapa bayangan bergerak menuju masjid kecil di tengah pondok. Sudah pagi, gumam Markus. Ia melirik jam tangannya. Angka menunjukkan pukul 3.10 dini hari. Sekarang masih sangat pagi. Kenapa mereka sudah bangun? Pikirnya heran. Dengan rasa penasaran yang besar, Markus berdiri perlahan dan berjalan keluar kamar. Ia tidak ingin mengganggu. Ia hanya ingin melihat. Dari kejauhan, ia menyaksikan para santri, satu persatu, bangun dari tidur, membasuh wajah dengan air dingin, lalu berjalan menuju masjid dengan langkah pelan namun penuh keyakinan. Sebagian dari mereka bahkan masih tampak mengantuk. Mata setengah terbuka. Tubuh menggigil menahan dingin. Namun tak satu pun yang kembali ke kasur. Mereka semua menuju satu arah, menghadap Tuhan mereka. Markus berdiri di dekat pohon mangga, memperhatikan lebih dekat dari balik gelap. Di dalam masjid, lampu minyak kecil menyala, menerangi wajah-wajah muda yang bersih. Mereka berdiri berjajar rapi. Lalu satu suara merdu mulai melantunkan ayat suci. Markus tidak mengerti arti bacaan itu. Tapi anehnya, hatinya bergetar mendengarnya. Ada nada kesedihan, kerinduan, penyerahan diri, dan harapan yang tersirat di setiap ayat yang dilantunkan. Suara itu bukan sekadar bacaan, melainkan doa yang keluar dari kedalaman jiwa. Para santri lalu rukuk bersama. Sujud bersama. Diam lama dalam sujud itu. Seolah lantai masjid menjadi satu-satunya tempat mereka ingin menumpahkan semua beban kehidupan. Markus menelan ludah. Ia melihat seorang santri kecil di ujung saf, tubuhnya kurus, pakaiannya agak kebesaran. Saat sujud, bahunya bergetar pelan. Markus sadar, anak itu menangis. Bukan satu orang, tapi beberapa orang. Tangisan yang sunyi, tangisan yang tidak dibuat-buat, tangisan yang jujur. Mereka membawa beban apa di usia semuda ini? Batin Markus teriris. Anak-anak yang seharusnya masih bermain, masih menikmati dunia, justru berdiri di dingin malam untuk bersujud, memohon ampun, memohon keberkahan, memohon masa depan yang lebih baik. Dadanya terasa sesak. Selama ini, Markus berpikir bahwa manusia berdoa karena takut, karena lemah, karena tidak memiliki pilihan. Tapi yang ia lihat malam itu bukanlah ketakutan, melainkan cinta yang begitu tulus. Sebuah hubungan pribadi antara hamba dengan Tuhannya, tanpa paksaan, tanpa sorotan, tanpa kebohongan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Markus merasa Tuhan terasa begitu dekat di tempat yang tidak pernah ia duga. Tanpa sadar, kakinya melangkah lebih dekat ke pintu masjid yang terbuka sedikit. Ia tidak ikut masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menjadi saksi bisu dari pemandangan yang menggugah jiwanya. Di barisan depan, ia melihat sosok Kiai Hashim. Tubuh renta itu berdiri tegak dalam salat. Dari kejauhan, Markus melihat air mata sang kiai mengalir di atas janggut putihnya saat sujud. Seorang pria tua yang tidak meminta apapun untuk dirinya sendiri. Yang ia mintakan hanyalah kebaikan untuk santri-santrinya, untuk umat, dan untuk dunia. Markus menutup mulutnya menahan isak. Selama puluhan tahun menjadi pendeta, ia sering berdoa di mimbar besar, di hadapan ratusan jemaat. Tapi, ia baru kali ini merasa sedang melihat doa yang benar-benar hidup. Bukan doa yang dihafalkan, bukan doa yang ditujukan pada manusia, melainkan doa yang lahir dari hati yang pasrah. Ketika salat selesai, para santri tidak langsung pergi. Mereka duduk bersila, berzikir pelan, menyebut nama Tuhan dengan suara lirih yang hampir seperti bisikan angin. Markus merasakan bulu kuduknya merinding. Suasana itu suci, hening,
tapi penuh makna. Tanpa sadar, ia ikut duduk di ambang pintu. Matanya terpejam. Ia tidak mengucapkan apapun. Namun di dalam hatinya, muncul sebuah kalimat yang selama ini jarang ia ucapkan dengan tulus. Jika engkau benar-benar ada, tunjukkan aku jalanmu yang sebenarnya. Air matanya jatuh lagi. Bukan air mata pendeta. Bukan air mata musuh. Tapi air mata seorang manusia yang sedang kehilangan arah dan mulai menemukan cahaya. Ketika langit mulai berubah warna keunguan tanda fajar hampir tiba, Markus kembali ke kamarnya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia temui dalam buku-buku, khotbah, dan perdebatan panjang. Kedamaian. Ia duduk di tepi kasur, menatap tangan sendiri. Tuhan, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Jika ini caramu berbicara kepadaku, maka aku sedang mendengarkan. Di luar, ayam jantan mulai berkokok menyambut pagi. Cahaya pertama matahari menyusup melalui celah jendela, jatuh tepat ke wajah Markus Adrian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti sedang terbangun, bukan dari tidur, tetapi dari kesesatan yang panjang. Benteng dalam hatinya kini bukan hanya retak, tetapi mulai runtuh perlahan. Senja perlahan turun di atas pondok pesantren Al-Ikhlas. Langit yang semula keemasan kini berubah menjadi ungu kebiruan. Bayangan pepohonan memanjang, menyelimuti halaman pondok yang mulai sepi. Para santri telah kembali ke asrama mereka. Sebagian bersiap untuk salat Isya, sebagian lagi duduk di serambi sambil membaca kitab. Di salah satu kamar tamu yang sederhana, Pendeta Markus Adrian duduk terdiam di atas ranjang beralas tikar pandan. Di hadapannya terbuka kitab kecil yang selama ini selalu menjadi pelindung keyakinannya. Namun untuk pertama kalinya, halaman-halaman di dalam kitab itu terasa asing. Bukan karena isinya berubah, melainkan karena hatinya yang tengah diguncang oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Seharian penuh, Markus menyaksikan kehidupan di pondok pesantren. Ia melihat bagaimana para santri hidup dalam kesederhanaan, bangun sebelum fajar, membersihkan halaman, belajar dengan tekun, dan beribadah dengan penuh ketundukan. Tidak ada sesuatu yang memaksa mereka. Tidak ada rasa takut yang ia temukan di wajah-wajah muda itu. Yang ada justru kedamaian yang mengalir pelan, namun pasti. Tempat ini berbeda. Gumam Markus pelan, menatap jendela kayu yang sedikit terbuka. Angin sore masuk membawa suara lantunan ayat suci dari musyalah. Suara itu tidak keras, tidak memaksa. Justru lembut, hampir seperti bisikan doa yang menenangkan pikiran. Markus memejamkan mata. Untuk sesaat, ia membiarkan suara itu menyentuh hatinya. Pintu kamar diketuk dengan sopan. "Silakan masuk," ucapnya pelan. Pintu terbuka, menampilkan sosok tua yang berjalan perlahan dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh garis waktu, namun matanya memancarkan keteduhan. "Dialah Kiai Hashim." "Saya tidak ingin mengganggu, Pendeta Markus," kata Kiai Hashim sambil tersenyum ramah. "Saya hanya ingin memastikan apakah Anda merasa nyaman di sini." "Saya sangat nyaman, Kiai," jawab Markus jujur. "Bahkan mungkin terlalu nyaman, sampai saya sendiri merasa heran." Kiai Hashim tertawa kecil. Tawanya lembut, seperti angin menyentuh dedaunan. Nyaman itu fitrah manusia. Hati selalu tahu di mana ia merasa damai. Markus terdiam. Sejenak mereka tenggelam dalam suasana hening yang tak canggung. Hening yang justru membuat hati lebih mudah bicara. "Kiai," ucap Markus kemudian, suaranya sedikit bergetar, "saya datang ke sini dengan tujuan yang sangat jauh dari apa yang saya rasakan sekarang." "Tujuan apa itu?" tanya Kiai Hashim tenang. "Aku datang membawa misi untuk menggoyahkan keyakinan para santri di sini," ucapnya jujur, menunduk malu. "Saya ingin membuktikan bahwa apa yang mereka yakini salah. Tapi setelah melihat sendiri kehidupan mereka, justru saya yang merasa kecil, ragu, dan penuh pertanyaan." Kiai Hashim tidak tampak terkejut. Ia hanya tersenyum lembut, seolah sudah menduga hal itu. Kadang, manusia datang dengan niat untuk mengubah orang lain, tapi justru Tuhan mengubah dirinya di sepanjang perjalanan, kata Kiai Hashim bijak. Kata-kata itu membuat dada Markus terasa sesak. Matanya mulai berkaca-kaca.
Saya sudah bertahun-tahun berbicara tentang cinta kasih, tentang kedamaian, tentang pengampunan. Tapi di tempat ini, saya melihat semua itu hidup dalam bentuk yang nyata. Saya melihatnya di wajah para santri. Saya melihatnya dalam cara Kiai memperlakukan saya seorang pendeta yang bahkan mungkin tidak disambut di tempat lain. Kiai Hashim menatap Markus penuh kasih. Tamu adalah amanah, Pendeta Markus. Dan setiap manusia berhak diperlakukan dengan hormat, apapun keyakinannya. Di kejauhan, suara azan menggema. Azan Isya berkumandang, melintas di langit sore, membelah keheningan dengan panggilan yang penuh makna. Markus terdiam mendengarnya. Ada getaran yang sulit ia jelaskan di dalam dada. Bolehkah saya menyaksikan salat berjamaah malam ini, Kiai? Tanyanya ragu. Tersenyum hangat, Kiai Hashim mengangguk. Bukan hanya menyaksikan. Silakan datang, berdiri di antara kami jika itu membuat hati Anda tenang. Beberapa menit kemudian, Markus berjalan menuju musyalah. Para santri menoleh sebentar, lalu tersenyum dan kembali merapikan saf. Tidak ada pandangan sinis. Tidak ada bisikan mencurigai. Yang ada hanyalah penerimaan. Markus berdiri di barisan paling belakang. Ia belum memahami semua gerakan. Namun entah mengapa kakinya terasa ringan, seakan ia memang milik tempat itu sejak lama. Saat semua orang mengangkat tangan dan tunduk dalam sujud, Markus ikut menundukkan kepalanya. Di saat itulah air mata mengalir dari sudut matanya. Bukan air mata ketakutan. Bukan air mata keraguan. Tapi air mata seseorang yang selama ini haus, lalu menemukan seteguk air di tengah padang pasir yang sangat luas. Dalam sujud yang singkat namun terasa panjang itu, Markus seperti mendengar suara hatinya sendiri berkata, "Inikah kedamaian yang selama ini kau cari?" Ia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu satu hal, bahwa malam itu, di atas lantai dingin musyalah sederhana, jiwanya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Dan tanpa ia sadari, tembok yang selama puluhan tahun berdiri kokoh di dalam hatinya, mulai retak perlahan. Hari kelima Pendeta Markus Adrian berada di pondok pesantren Al-Ikhlas. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari sebelumnya. Matahari baru muncul di balik pepohonan, menembus kabut tipis yang masih tersisa. Di halaman pondok, para santri sudah sibuk dengan kegiatan rutin mereka, membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan membantu menyiapkan sarapan. Kesibukan mereka tetap dilakukan dengan senyum, tanpa ada yang terburu-buru atau mengeluh. Markus duduk di serambi kecil sambil menyeruput teh hangat. Ia mengamati para santri dengan campuran kagum dan rasa bersalah. Setiap gerakan mereka, setiap tatapan, seakan menanamkan sesuatu yang baru di hatinya. Pelan, tapi pasti. Sejak malam sebelumnya, hatinya terasa berbeda. Doa para santri yang ia saksikan di musyalah masih membekas di pikirannya. Ia merasakan getaran kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, dan perasaan itu membuatnya gelisah sekaligus penasaran. Ia mulai mempertanyakan semua hal yang selama ini menjadi landasan keyakinannya. Selesai sarapan, Kiai Hashim mendekati Markus dengan senyum hangat. "Markus, bagaimana tidurmu tadi malam?" tanya sang Kiai. "Nyenyak, Kiai. Tapi, ada banyak pertanyaan yang mengganggu saya," jawab Markus jujur. "Saya merasa, saya mulai kehilangan pegangan, tapi sekaligus menemukan sesuatu yang menenangkan. Saya tidak tahu apa ini." Kiai Hashim mengangguk perlahan. "Itu wajar. Kadang, hati harus diguncang dulu sebelum terbuka. Manusia yang hatinya kaku jarang bisa melihat cahaya. Tetapi yang hatinya mulai terbuka, meski gelisah, ia sedang menuju jalan yang benar." Markus menunduk, merasakan beban dalam kata-kata itu. Selama ini ia selalu mengira bahwa keyakinannya adalah yang paling benar. Ia datang ke pondok dengan misi untuk membuka mata para santri, tapi kini seolah matanya sendiri yang mulai dibuka. Sore harinya, Markus menemani para santri belajar mengaji di serambi. Ahmad, salah satu santri yang paling rajin, duduk di sampingnya. Markus memperhatikan bagaimana Ahmad mengulang ayat demi ayat dengan penuh kesabaran. Ketika Ahmad tersandung atau salah membaca, ia tidak kecewa, ia hanya tersenyum dan mencoba lagi. Markus terdiam. Ia teringat pada dirinya sendiri, seorang pendeta yang selama ini mudah frustrasi jika orang tidak langsung mengerti apa yang ia ajarkan.
Kesabaran para santri terasa begitu menohok hatinya. "Kamu tidak lelah, Ahmad?" tanya Markus pelan. Ahmad menatapnya dengan mata bersih, tulus. "Tidak, Tuan. Kami percaya bahwa belajar adalah proses. Jika kami menyerah, kami tidak akan pernah sampai pada pemahaman yang benar." Markus menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi bergetar di hatinya lebih keras daripada khotbah-khotbah yang pernah ia dengar di mimbar. Ia mulai sadar bahwa ia telah lama menghakimi iman orang lain tanpa benar-benar memahami proses mereka. Malamnya, setelah salat Isya, Kiai Hashim mengajak Markus duduk di serambi. Lampu minyak kecil menyala, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya udara malam. Di sekeliling mereka, suara jangkrik dan desir angin seakan ikut berbicara. "Markus, apakah kau ingin belajar lebih banyak tentang Islam?" tanya Kiai Hashim dengan lembut. Markus terdiam sejenak. Ia menatap tangan sendiri, lalu menatap wajah Kiai Hashim yang teduh. "Saya ingin, tapi saya takut. Saya takut jika saya mulai memahami, saya harus melepaskan keyakinan lama saya." Kiai Hashim tersenyum tipis. "Tidak ada yang harus kau lepaskan secara paksa. Memahami adalah perjalanan. Memahami bukan berarti meninggalkan, tapi mengetahui. Dan ketika kau memahami dengan hati yang tulus, kau akan menemukan kedamaian, bukan kebingungan." Markus menarik napas panjang. Ia merasa ada lapisan-lapisan di dalam hatinya yang mulai mencair. Semua rasa gelisah, kesombongan, dan rasa benar sendiri perlahan digantikan rasa ingin tahu dan kerendahan hati. "Markus, kadang Tuhan menguji manusia dengan membolak-balikkan hatinya. Mereka yang keras hatinya seringkali tidak akan melihat cahaya. Tetapi mereka yang hatinya mulai retak, meski takut, sebenarnya sedang berada di jalan yang benar," kata Kiai Hashim. Markus menatap langit malam yang terlihat dari serambi. Bintang-bintang berkelap-kelip, seakan memberi jawab atas semua pertanyaannya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada misi, pada penilaian, dan pada kekuasaan atas orang lain. Tapi di pondok ini, ia belajar arti kesederhanaan, kesabaran, dan keikhlasan. Beberapa santri datang membawa minuman hangat untuk mereka berdua. Markus tersenyum canggung, tapi hatinya terasa hangat. Ia merasa diterima bukan karena status atau kemampuan, tetapi karena kemanusiaannya sendiri. Malam itu, sebelum kembali ke kamar, Markus menatap Kiai Hashim dengan mata berkaca-kaca. "Kiai, saya merasa, saya menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup saya. Kedamaian. Rasa aman. Dan mungkin, ini pertama kalinya saya ingin benar-benar belajar, bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk memahami." Kiai Hashim meletakkan tangannya di bahu Markus dengan lembut. "Markus, itulah awal dari perjalanan sejati. Ketika seseorang belajar dengan hati, ia tidak lagi membawa misi untuk menilai orang lain. Ia belajar untuk memahami diri sendiri, dan dari situ, kedamaian sejati akan lahir." Markus menunduk, menahan haru. Ia tidak menyangka bahwa datang ke pondok ini untuk mengubah orang lain, justru membuat hatinya mulai berubah. Ia mulai merasakan bahwa iman bukan sekadar ajaran yang dibacakan, tetapi sesuatu yang hidup di hati, sesuatu yang bisa membawa manusia dekat pada ketenangan dan kebijaksanaan. Malam itu, Markus kembali ke kamar dengan hati yang berbeda. Ia menatap langit-langit kayu, menutup mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bersyukur. Bukan hanya atas apa yang dimiliki, tapi atas kesempatan untuk belajar, untuk merasakan kedamaian yang selama ini tak pernah ia temui. Dan tanpa ia sadari, malam itu menjadi titik awal perjalanan yang lebih dalam, perjalanan untuk memahami iman, untuk membuka hati, dan untuk menemukan cahaya yang selama ini ia cari di luar, tapi ternyata ada di dalam hati sendiri. Hari itu, Pondok Pesantren Al-Ikhlas tampak lebih hidup dari biasanya. Cahaya matahari pagi menembus celah daun, menyinari halaman yang basah oleh embun. Suara riuh rendah para santri menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan membersihkan peralatan masak terdengar harmonis. Di antara hiruk-pikuk itu, Pendeta Markus Adrian berjalan pelan di sepanjang koridor pondok, matanya menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Sejak malam sebelumnya, hatinya terasa terusik. Ia tak lagi hanya menyaksikan kegiatan pondok sebagai seorang tamu,
tetapi mulai merasakan getaran yang lebih dalam, getaran yang seakan memanggil sesuatu yang selama ini terkubur di dalam dirinya. Ia teringat percakapan dengan Kiai Hashim kemarin malam. Kata-kata sang Kiai terus berulang di kepalanya. Markus, hati yang terbuka, meski takut, sedang berada di jalan yang benar. Belajar bukan sekadar teori, tapi memahami dengan hati. Setelah sarapan, Kiai Hashim memanggil Markus ke ruang tamu sederhana. Di sana, sang Kiai menyiapkan teh hangat dan duduk berhadapan dengan Markus. Udara pagi yang dingin terasa hangat oleh kehadiran Kiai yang menenangkan. "Markus," kata Kiai Hashim lembut, "hari ini saya ingin mengajakmu merenung. Banyak orang datang ke pondok ini dengan tujuan berbeda. Tapi yang akhirnya mereka bawa pulang bukan teori, bukan ajaran yang dihafal, melainkan kedamaian yang lahir dari hati. Apakah kau siap menerima pelajaran itu?" Markus menunduk, menarik napas panjang. Saya siap, Kiai. Tapi saya takut. Takut jika yang saya pelajari mengubah hidup saya sepenuhnya." Kiai Hashim tersenyum, matanya lembut. "Tak apa. Perubahan besar sering datang dari ketakutan yang paling dalam. Hati yang diguncang bukan untuk hancur, tapi untuk membuka diri pada cahaya yang lebih luas." Setelah percakapan itu, Markus berjalan ke halaman pondok. Ia melihat beberapa santri sedang menanam bibit sayuran di kebun kecil. Di antara mereka, ada Raffi, santri laki-laki yang tampak tekun dan penuh semangat. Markus menghampirinya dan membantu memindahkan tanah dengan sekop. "Kenapa Tuan Pendeta ikut menanam, bukan hanya mengamati?" tanya Raffi polos. Markus tersenyum kecil. "Karena saya ingin belajar dari kalian, bukan sekadar melihat dari jauh." Raffi tersenyum. "Kalau begitu, semoga tanah ini dan bibitnya tumbuh dengan baik. Sama seperti hati kita, jika dirawat dengan benar, akan menghasilkan sesuatu yang indah." Markus menatap Raffi, tersentak oleh kesederhanaan dan kebijaksanaan kata-katanya. Anak muda itu berbicara seolah ia sudah memahami banyak hal tentang hidup, lebih dari yang pernah ia pelajari selama puluhan tahun mengajar di mimbar. Sore harinya, Markus duduk di teras musyalah sambil membaca kitab yang diberikan Kiai Hashim. Namun kali ini ia tidak membaca dengan tujuan misi, melainkan untuk memahami. Ayat demi ayat ia pelajari perlahan, mencoba menangkap makna yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ketika senja mulai turun, Kiai Hashim datang menghampirinya. "Markus, malam ini saya ingin kau ikut dengan saya ke musyalah. Ada sesuatu yang ingin kau rasakan, bukan sekadar lihat." Markus menelan ludah. Hatinya berdebar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi ada dorongan yang tak bisa ia tahan. Mereka berjalan bersama. Di musyalah, beberapa santri sudah bersiap salat berjamaah. Cahaya lampu minyak memantul di wajah-wajah polos mereka, menciptakan suasana yang damai dan sakral. Markus berdiri di barisan belakang, sama seperti malam-malam sebelumnya. Saat adzan berkumandang, hatinya bergetar. Ia mulai menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Selama ini, semua pencariannya tentang kedamaian lahir dari luar, dari buku, dari mimbar, dari logika. Tapi kedamaian sejati yang ia rasakan malam itu lahir dari hati sendiri, dari rasa menyerahkan diri pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Selama salat, Markus menundukkan kepala. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Tangis yang muncul bukan karena kesedihan, tapi karena kebingungan yang perlahan berubah menjadi penerimaan. Ia merasa seolah sedang dibersihkan dari segala prasangka, dari segala kesombongan, dari segala kepalsuan yang selama ini menutup hatinya. Usai salat, Kiai Hashim menepuk bahunya dengan lembut. "Markus, Tuhan berbicara kepada orang-orang dengan cara yang berbeda. Kepada sebagian ia berbicara lewat kitab, kepada sebagian lewat doa, kepada sebagian lewat hati yang siap mendengar. Kau mendengarnya lewat malam ini, lewat hati yang terbuka. Jangan takut untuk terus mendengarkan." Markus mengangguk pelan. Ia merasa seperti terlahir kembali, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual. Malam itu, dalam keheningan pondok, hatinya tidak lagi digenggam oleh rasa takut dan kesombongan. Ia mulai memahami bahwa iman bukan tentang menilai orang lain, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan kemudian membagikannya dengan tulus. Di kamar, setelah semua kegiatan malam selesai, Markus duduk termenung.
Ia menatap langit-langit kayu. Ia merasakan sebuah suara batin yang lembut, "Ini jalanmu, Markus. Jalan untuk menemukan kebenaran dan kedamaian. Ambillah langkah itu dengan hati yang tulus." Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya merasa siap untuk menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Hatinya terbuka, jiwanya mulai tenteram, dan langkahnya, meski masih penuh keraguan, mulai tegap menuju cahaya yang selama ini ia cari. Malam itu, Markus Adrian tahu satu hal pasti. Ia tidak lagi sama seperti saat pertama tiba di pondok. Ia mulai merasakan panggilan yang tidak bisa dibendung. Panggilan untuk memahami, untuk belajar, dan suatu hari nanti, untuk bersyahadat. Dan di sanubarinya, kedamaian yang selama ini ia cari mulai menyusup pelan, menembus dinding-dinding keraguan, dan menyalakan cahaya baru yang tak pernah ia duga. Malam itu terasa berbeda di pondok pesantren Al-Ikhlas. Angin malam yang biasanya sejuk, kini terasa membawa getaran yang aneh bagi pendeta Markus Adrian. Ia duduk di serambi, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit gelap, seakan menunggu jawaban atas semua pertanyaan yang menggantung di hatinya. Sejak pagi, hatinya diguncang oleh pengalaman-pengalaman kecil yang nyaris tak terlihat. Ia melihat Raffi membantu santri lain membersihkan aula, melihat Maryam dengan sabar mengajari anak-anak membaca Al-Quran, dan mendengar suara azan yang mengalun merdu dari menara musyalah. Semua itu mengisi hatinya dengan perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Kagum, haru, dan sekaligus gelisah. Ia menyadari sesuatu, kedamaian yang ia saksikan bukan sekadar rutinitas atau formalitas. Itu lahir dari hati yang bersih, hati yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kini, hatinya sendiri menuntut jawaban. Dengan langkah berat, Markus berjalan menuju kamar Kiai Hashim. Ia membutuhkan bimbingan. Segala keraguan dan pertanyaan yang selama ini ia pendam, ingin ia ungkapkan. "Kiai," ucap Markus saat Kiai membuka pintu. Saya bingung. Semakin lama saya di sini, semakin saya merasa bahwa semua yang saya percayai dulu mungkin tidak sepenuhnya benar. Dan semakin saya melihat kedamaian yang kalian miliki, saya merasa hati saya ingin ikut merasakannya. Tapi saya takut, Kiai, takut jika saya harus meninggalkan keyakinan lama saya. Kiai Hashim tersenyum, menatap Markus dengan penuh kelembutan. "Markus, pergulatanmu ini wajar. Hati manusia tidak pernah bisa dipaksa untuk menerima sesuatu. Yang bisa kita lakukan hanyalah memberi waktu dan ruang agar hati itu menemukan jalannya sendiri. Yang penting adalah keberanianmu untuk jujur pada diri sendiri." Markus menunduk, menahan rasa haru yang tiba-tiba mengalir. Selama puluhan tahun ia memimpin mimbar, berbicara tentang iman, tentang kebenaran, tentang keselamatan. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan pergulatan yang bukan soal kata-kata, tapi tentang hati yang harus memilih, antara mempertahankan ego lama atau membuka diri sepenuhnya pada kebenaran yang ia rasakan kini. Kiai Hashim melanjutkan, "Markus, kadang manusia datang dengan misi untuk mengubah orang lain, tapi Tuhan justru menempatkan mereka pada tempat yang mengubah hatinya sendiri. Malam ini mungkin adalah malam di mana kau menemukan jalan hatimu. Biarkan Allah berbicara lewat kesunyian, lewat pengalaman, dan lewat doa." Markus mengangguk. Ia berdiri, berjalan menuju musyalah. Para santri sudah selesai salat Isya dan duduk di serambi sambil berzikir. Suara mereka lembut, harmonis, dan menenangkan. Markus duduk di pojok, menutup mata, dan membiarkan semua suara itu meresap ke dalam hatinya. Tiba-tiba, bayangan masa lalu muncul di pikirannya. Semua khotbahnya, semua ucapan yang pernah ia sampaikan tentang kebenaran yang ia klaim, tentang misi yang ia emban untuk mengubah orang lain, semuanya kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa selama ini ia berbicara tanpa benar-benar memahami hati manusia, tanpa benar-benar merasakan kedamaian yang ia ajarkan. Air matanya jatuh. Bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena kesadaran yang tiba-tiba menampar hatinya. Selama ini ia telah menutup diri dari sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat kuat, iman yang lahir dari hati, bukan hanya dari logika atau perintah. Dalam keheningan malam itu, Markus berdiri, menatap langit. Bintang-bintang berkelip seperti menyapa, seolah memberi keberanian. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan berbisik lirih dalam hatinya. "Ya Allah, jika ini jalanmu,
tunjukkan aku jalannya. Bimbing aku agar aku bisa memahami dan menerima dengan hati yang tulus. Tak lama kemudian, Kiai Hashim menghampirinya. Markus, setiap perjalanan spiritual selalu dimulai dengan niat tulus dan hati yang terbuka. Kau sudah memiliki keduanya. Sekarang, biarkan Allah menuntunmu selangkah demi selangkah. Markus menatap sang kiai. Rasa takut, ragu, dan kebingungan berputar dalam dirinya. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan ada sesuatu yang lebih kuat dari semua rasa itu. Rasa ingin menyerahkan diri, rasa ingin merasakan kedamaian sejati. Di luar, angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang bergesekan lembut. Markus menghela napas, menunduk, dan untuk pertama kalinya ia merasa tenang. Tenang bukan karena dunia memberi jawaban, tetapi karena hatinya mulai menerima bahwa jawaban itu ada di tangan Tuhan. Ia kembali ke musyalah. Santri-santri duduk tenang, zikir mereka terdengar lembut dan menyentuh hati. Markus duduk di saf belakang, menundukkan kepala, dan membiarkan dirinya ikut terbawa dalam ritme zikir itu. Hatinya terasa ringan, seakan beban yang selama ini ia bawa selama puluhan tahun perlahan terangkat. Saat malam semakin larut, Markus berjalan kembali ke kamar. Ia duduk termenung di tepi ranjang, menatap tangan sendiri. Ia tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi dalam dirinya. Semua pengalaman di pondok, semua percakapan dengan Kiai Hashim, semua pengamatan terhadap kesederhanaan dan ketulusan para santri, telah membuka pintu hatinya. Malam itu, Markus Adrian merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Panggilan yang begitu kuat dari dalam hatinya sendiri, panggilan untuk berserah, untuk menerima, dan untuk menemukan kedamaian sejati yang selama ini ia cari. Dan di sanubarinya, Markus tahu satu hal, malam ini adalah awal dari perjalanan terakhirnya menuju cahaya. Perjalanan untuk meninggalkan keraguan, untuk membuka hati sepenuhnya, dan untuk bersyahadat, bukan karena paksaan, tapi karena panggilan hati yang tak bisa dibendung. Matahari pagi menembus celah-celah daun pepohonan di halaman pondok pesantren Al-Ikhlas. Udara terasa hangat meski embun masih menempel di rerumputan. Suasana pondok pagi itu berbeda, tenang, damai, dan penuh rasa haru yang sulit dijelaskan. Di serambi, Pendeta Markus Adrian duduk termenung, menatap halaman pondok. Hatinya campur aduk. Ia menyadari bahwa hari ini mungkin akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Selama beberapa hari terakhir, hatinya terus diguncang oleh pengalaman, pengamatan, dan percakapan dengan Kiai Hashim. Semua itu telah membuka lapisan-lapisan yang selama ini tertutup. Kesombongan, keraguan, rasa takut, dan pertanyaan tentang tujuan hidup. Markus menghela napas panjang. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Panggilan batin yang semakin kuat, yang tak bisa ia abaikan lagi. Panggilan itu bukan berasal dari mimbar, dari kitab, atau dari orang lain. Panggilan itu berasal dari hatinya sendiri. Dari rasa haus akan kedamaian sejati yang selama ini ia cari di luar, tapi ternyata ada di dalam. Kiai Hashim datang menghampirinya dengan senyum hangat, membawa secangkir teh hangat. Markus, kau tampak termenung. Apa yang kau rasakan sekarang? Tanya Kiai lembut. Markus menunduk sejenak, menatap teh yang digenggamnya. Kiai, saya merasa damai, tapi sekaligus takut. Saya tahu ada sesuatu yang harus saya lakukan, tetapi saya belum pernah mengambil langkah seperti ini sebelumnya. Kiai Hashim duduk di sampingnya. Tidak apa, Markus. Ketakutan itu wajar. Yang penting adalah keberanian untuk mengikuti hati. Kau telah melalui banyak pergulatan, dan kini hatimu sudah siap untuk mendengarkan panggilan yang benar. Mereka duduk dalam hening beberapa menit. Suara embun jatuh dari atap, suara burung pagi, dan bisikan angin seolah turut menenangkan hati Markus. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan semua perasaan itu mengalir. Markus, kata Kiai Hashim akhirnya, jika kau memang merasa panggilan itu benar, jangan ragu. Hanya satu langkah keberanian yang kau butuhkan. Hati yang tulus tidak pernah menyesal. Markus membuka mata. Ia menatap wajah Kiai Hashim, merasakan ketulusan dan kehangatan yang selama ini ia kagumi. Semua ketakutan, semua keraguan, terasa seakan hilang perlahan. Ia tahu, langkah berikutnya bukanlah tentang kehilangan, tetapi menemukan kedamaian yang selama ini ia rindukan.
Dengan tangan gemetar, Markus berdiri dan mengikuti Kiai Hashim ke musyalah. Para santri sedang duduk tenang, zikir mereka terdengar lembut. Markus berdiri di saf belakang, menundukkan kepala, dan membiarkan hatinya terbuka sepenuhnya. Kiai Hashim menatapnya lembut. "Markus, kau boleh memulai dari hatimu. Katakan dengan tulus, izinkan hati dan lidahmu mengungkapkan apa yang kau rasakan." Markus menarik napas panjang. Air matanya mengalir, tetapi bukan air mata kesedihan. Ia menatap langit-langit musyalah, menundukkan kepala, dan dengan suara yang gemetar namun tulus, ia mengucapkan kata-kata yang selama ini ia simpan dalam hatinya. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Suasana seakan berhenti sejenak. Hanya suara detak jantung Markus dan lembutnya angin malam yang terdengar. Namun di dalam hatinya, ada kedamaian yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Semua keraguan, semua kesedihan, semua perasaan tertekan selama bertahun-tahun, menghilang. Digantikan oleh ketenangan yang hangat, murni, dan menyelimuti setiap sudut jiwanya. Para santri menatapnya dengan senyum tulus, namun tidak ada rasa menghakimi. Yang ada hanyalah penerimaan yang menguatkan. Markus merasakan sesuatu yang baru. Ia diterima bukan karena statusnya, bukan karena masa lalunya, tetapi karena hatinya yang kini tulus dan terbuka. Kiai Hashim mendekat, menepuk bahu Markus dengan lembut. "Selamat, Markus. Kau telah menemukan cahaya yang selama ini kau cari. Kedamaian itu bukan dari luar, tetapi dari hati yang menyerahkan diri kepada Tuhan." Markus menunduk, menahan haru. Semua perjalanan panjang yang ia lalui, dari keraguan, dari pergolakan batin, dari rasa takut untuk berubah, akhirnya membuahkan buah. Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa utuh. Malam itu, di musyalah yang sederhana namun penuh berkah, Markus menyadari satu hal. Iman bukan tentang ajaran yang dihafal atau mimbar yang diikuti. Iman adalah perjalanan hati, keberanian untuk terbuka, dan kesediaan untuk menerima cahaya meski harus meninggalkan sesuatu yang selama ini dianggap aman. Ketika zikir santri mengalun, Markus merasakan kedamaian itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia mengingat masa lalunya, seluruh misi, seluruh kebingungan, dan seluruh kesalahpahaman. Semua itu kini terasa ringan, seakan dilepas satu persatu. Ia menyadari, Tuhan tidak pernah terlambat. Kedamaian yang ia cari selama ini, ada pada saat yang tepat, di tempat yang tepat, melalui hati yang siap menerima. Setelah salat malam selesai, Markus dan Kiai Hashim duduk di serambi, menikmati keheningan malam. "Kiai, saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Kiai ajarkan," kata Markus lirih. Kiai Hashim tersenyum hangat. "Tidak perlu terima kasih, Markus. Yang kau lakukan hanyalah mengikuti hati. Dan hati yang tulus selalu menemukan jalannya sendiri. Aku hanya menuntunmu sedikit, selebihnya datang dari dirimu sendiri." Markus menatap langit malam. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ia merasa seperti seluruh alam ikut bersukacita atas keputusan yang ia ambil. Kedamaian yang selama ini ia cari, akhirnya ia temukan. Malam itu, Pendeta Markus Adrian bukan lagi seorang pendeta yang membawa misi untuk mengubah orang lain. Ia kini menjadi seorang mualaf yang penuh kedamaian, yang memahami bahwa iman adalah perjalanan hati, dan bahwa setiap langkah yang diambil dengan tulus akan selalu membawa cahaya. Dan di sanubarinya, Markus tahu satu hal yang pasti, hidupnya telah berubah selamanya. Ia menemukan kedamaian sejati, bukan karena dunia memberikannya, tetapi karena hatinya membuka diri pada cahaya yang selama ini ia cari.